Ya, Anda masih terus bersama dengan kami pemirsa. Setiap upacara 17 Agustus digelar, sosok pasukan pengibar bendera pusaka selalu menjadi perhatian masyarakat. Dan untuk tahun ini sendiri, sosok Maria Felicia Gunawan mencuri perhatian masyarakat saat ia dipercaya untuk menjadi pembawa bendera pusaka dalam upacara pengibaran Sangsaka Merah Putih di Istana Merdeka pada pagi tadi. Nah, siapa Maria Felicia Gunawan dan bagaimana perasaannya setelah terpilih? Kita akan bergabung dengan reporter Metro TV. Sudah ada Rosalin Asmarantika yang akan mewawancarai lebih lanjut Felicia Gunawan. Rosalin. Ya Elvita, ini saya sekarang sedang berada di ruangan tempat tim Paskibraka 2015 Nakula dan Sadewa sekarang sedang bersiap-siap untuk penurunan bendera. Tapi sejak pagi tadi dan sampai sekarang ini sepertinya nih ada satu nama yang bisa jadi diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia, ya ini pembawa bendera pusaka Maria Felicia Gunawan dari Banten, perwakilan dari Banten. Sekarang saya sudah bersama dengan Maria Felicia Gunawan atau biasa dipanggil Cia. Selamat sore Cia. Sore. Cia, ini kan kamu dari teman-teman yang lain terpilih sebagai pembawa baki atau pembawa bendera pusaka. Bisa diceritakan gitu, bagaimana kesan-kesannya? Ya pasti sih saya bersyukur ya. Bersyukur banget saya bisa dapat kepercayaan ini dari kakak-kakak, dari teman-teman. Dan bersyukur banget, gak nyangka juga, senang dan bersyukur banget dalam pelaksanaannya kepercayaan itu bisa saya amanatkan dengan baik. Ini kan ketika saya liputan kemarin ya, hari Sabtu dan hari Minggu, belum ada nih nama pembawa baki itu siapa begitu ya. Ini bisa diceritakan bagaimana proses pemilihannya, bagaimana kamu tahu dan ketika tahu tuh perasaannya gimana? Proses pemilihannya saya rasa dari kakak-kakak pelatih, mereka yang melakukan penilaian ya, jadi mereka pasti udah punya kriteria tertentu gimana kira-kira cocoknya. Untuk kasih taunya memang baru hari H, baru pagi ini menjelang pengibaran itu baru dikasih tahu yang bertugas membawa baki itu siapa. Dan rasa saya dipilih itu bersyukur pasti, terus senang tapi deg-degan juga karena ini tugas yang berat gitu, maksudnya this is something. Jadi saya bersyukur aja sih, senang bisa menjalankan tugas dengan baik. Yang saya mau tahu nih, kalian ini kan di karantina ya. Apa kamu sempat kasih tahu nggak sih ke keluarga gitu, mamah saya yang terpilih begitu? Oh enggak, karena ya selama kami di karantina kan kami difokuskan untuk penyebaran ini, untuk tugas kami. Jadi untuk komunikasi dengan orang tua atau dengan teman itu sementara di off dulu. Tadi ketika kamu membawa Sangsaka Merah Putih begitu ya, apa sih yang ada di pikiran? Apa yang paling ditakutkan? Mungkin saat bawa itu takut, jujur karena itu tangga, pasti takut jatuh lah ya. Apalagi waktu turun, takut aduh gimana nih kalau miring, gimana nih kalau misalnya tiba-tiba tergelincir gitu. Cuma untungnya udah dikasih bekal pelatihan yang baik oleh kakak-kakak juga, jadi bisa lancar semuanya. Alhamdulillah lancar ya tadi ya. Kemudian ini kan kalau kita lihat gitu ya, keren sekali, hebat begitu ketika Cia dan juga teman-teman lainnya mengibarkan bendera begitu. Tapi di balik ini semua bisa berbagi cerita nggak sih apa yang mungkin penggemblengan yang kalian dapatkan selama ini, di balik kekerenan, di balik kemegahan itu semua, kalau bisa diceritakan ke teman-teman yang ada di rumah. Buat saya sih yang dikatakan orang penggemblengan itu selama kita bisa enjoy, kita mau buka hati, kita mau belajar, oh ini loh pelajaran yang saya dapat, saya terapin. Saya rasa semuanya itu fun-fun aja gitu loh. Kalau kesulitan mungkin buat saya untuk on time ya, karena itu menurut saya dari dulu emang agak susah on time, tapi di sini kan memang kegiatannya padat. Jadi kalau misalnya kita nggak on time, nanti kita sendiri yang kena efeknya, semua kegiatan bakal mundur waktunya dan kita sendiri yang ngerasain nggak enak kayak gitu. Jadi di sini emang emang on time itu penting banget sih gitu, disiplinnya juga. Ini saya punya keponakan begitu yang kalau melihat Paskibraka tanggal 17 dia selalu bilang saya pengen jadi seperti itu. Jadi ini bisa dibilang juga adalah cita-cita banyak anak di negeri ini gitu ya. Kamu ada pesan-pesan tersendirikah bagi teman-teman, adik-adik yang pengen jadi kayak kamu gini, Paskibraka nasional? Kalau misalnya memang teman-teman pengen jadi Paskibraka, menurut saya you have to go for it, kejar aja. Memang prosesnya itu nggak akan mudah, nggak akan gampang, nggak akan semenyenangkan yang kalian pikir. Tapi kan
kalian bisa belajar banyak di sini, kalian bisa kenal teman baru, kalian bisa dapat pengalaman yang ini nggak akan keulang 2 kali. So go for it, gitu aja sih. Harus go for it ya. Nah, ini satu lagi deh pertanyaan penutup yang mau saya tanyakan ke Cia, ini adalah cita-cita kamu sebenarnya apa? Sebenarnya saya pengen jadi news reporter, actually. Terima kasih Cia, dan ini Cia sudah dipanggil karena sudah harus bertugas kembali ya untuk penurunan bendera. Terima kasih, selamat sore dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Iya. Nah itu dia tadi ya, ternyata pembawa baki untuk acara pengibaran bendera pagi tadi cita-citanya adalah news reporter. Saya jadi agak-agak sedikit GR begitu, tapi nanti kita lihat, kita saksikan lagi karena ini tim Sadewa pagi-pagi dan sekarang nanti tim Nakula yang akan bertugas untuk menurunkan bendera merah putih dan menyerahkannya kepada Presiden Joko Widodo. Untuk sementara demikian dan kembali ke studio. Ya, Rosalin, terima kasih untuk laporannya.